Baik, terima kasih Pak. Saya boleh share screen ya? Silakan Pak. Oke. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Liliana Puspasari, SPD MKes, selaku Ketua STOK Binaguna. Yang saya hormati Bapak Misran, MKom dari Universitas Budi Dharma. Yang saya hormati juga Pak Oris Krianto Sulaiman, MKom Universitas Islam Sumatera Utara. Dan juga Pak Arlan Alfian Saputra, Karo-Karo, SPD MPD. Siapa? Terima kasih kesempatan dan kepercayaannya kepada saya untuk sharing dengan Bapak Ibu semua yang hadir di meeting online sore hari ini. Materi yang akan saya paparkan ini berkaitan dengan strategi publikasi ilmiah di Jurnal Nasional Traktasi. Jadi sebagian besar sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Misran, mulai dari penulisan artikel, kemudian pengecekan jurnal, ya. Nanti hanya beberapa saja yang saya sampaikan, karena beberapa slide ini juga sama ya, sebagian besar sama dengan materinya Pak Misran. Kebetulan saya tadi nyimak sehingga wah ternyata sama. Nah, apa yang akan saya sampaikan juga sama, tapi tidak mengurangi esensi dari webinar pada sore hari ini. Ini profil saya. Saya lanjutkan. Mengapa kita perlu publikasi ilmiah? Karena salah satunya adalah untuk diseminasi luaran penelitian, baik itu penelitian yang mendapatkan hibah atau mungkin skripsi, tesis maupun disertasi. Kemudian juga untuk meningkatkan prestis penulis, yaitu pengakuan, jaringan, dan promosi. Kemudian sebagai penyampaian informasi, Suaranya kok hilang ya? Nggak ada suaranya Pak Yulingga. Suaranya hilang suara. Pak Yulingga. Pak Yulingga. Izin Pak Yulingga. Nggak kedengaran kayaknya Pak Yulingganya. Suaranya kelihatannya tidak kedengar. Mungkin itu handsfree-nya kejauhan kali tuh. Dia suara sendiri cakep itu, Pak. Ya. Nggak kedengaran suara kita juga ya. Pak Yulingga. Mungkin ditelepon aja Pak. Siap. Iya Pak Mes, ditelepon aja tuh Pak Mes, nggak denger dia itu. Ditelepon. Izin Pak. Ya, ya kita menunggu dari Pak Yulingga. Ya, para peserta boleh bertanya dengan mengirim dari kolom chat ya, dengan format yang sudah dikirimkan oleh panitia ya. Kita sambil menunggu dari Pak Yulingga. Ya, kita sedang menunggu konfirmasi dari Bapak A. Ya, Pak Yulingga. Pak Yulingga. Halo? Iya Pak. Ya, tadi tidak terdengar Pak suaranya Pak.
Oke. Mohon maaf. Siap, Pak. Siap. Sebentar. Oke. Saya share screen, Pak ya. Siap, Sudah Pak. kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak. Jadi, saya ulangi. Jadi ini adalah faktor keberhasilan publikasi di jurnal nasional terakreditasi. Yang pertama adalah ketepatan atau kesesuaian dalam pemilihan jurnal. Nah, tidak sedikit penulis, baik itu dosen maupun mahasiswa, yang naskahnya itu direject oleh sebuah jurnal karena memang tidak sesuai dalam memilih jurnal. Ya, jadi ibaratnya sia-sia kalau kita misalnya ngirim artikel, belum apa-apa sudah reject karena tidak sesuai. Sehingga kita harus cermat dalam memilih jurnal. Yang kedua, tema penelitian, karena basic saya di olahraga dan ini kebetulan mungkin sebagian besar peserta adalah bidang ilmunya adalah olahraga. Jadi tema penelitian di bidang olahraga ini menurut saya pribadi tertinggal jauh dengan penelitian di bidang ilmu yang lain seperti yang di sistem informasi atau teknik informatika ini sangat berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi ya dengan jumlah ribuan artikel yang terbit ya dalam tiap tahun. Sementara di jurnal olahraga di Indonesia ini baru 3 jurnal yang terakreditasi Sinta 2. Ya, salah satunya jurnal yang saya kelola, jurnal sportif yang diterbitkan oleh Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, sebagian besar artikel-artikel yang masuk itu adalah penelitian pengulangan. Artinya tema penelitian yang sudah dilakukan atau diteliti oleh orang lain, kemudian diteliti kembali dan perbedaannya hanyalah di subjek penelitiannya. Jadi tidak ada urgensi penelitiannya, tidak ada state of the art-nya. Nah, ini menjadi perhatian yang penting bagi para penulis agar bisa terbit di jurnal nasional terakreditasi. Yang ketiga, ini adalah penulisan artikel ilmiah. Nah, ya memang sebagian besar olahraga itu kan di lapangan ya fokusnya ya, sehingga kadang untuk menulis, ya menyempatkan diri menulis menghadap laptop itu juga istilah bahasa Jawanya arasarsen atau bahasa Indonesianya itu kurang semangat gitu ya. Daripada nulis artikel yang 15 halaman atau 10 halaman, mending bermain tenis atau mungkin lari. Nah, ini yang menjadi permasalahan pelik di Indonesia khususnya bidang olahraga. Kemudian ini adalah pencarian jurnal. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Misran. Di data jurnal olahraga di Indonesia, itu yang masuk rekapan saya, kebetulan saya juga pengelola jurnal dan ada salah satu grup, itu ada 73 jurnal olahraga yang ada di Indonesia dan belum ada setengahnya yang masuk di atau terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6. Sehingga ini menjadi PR bagi kita di bidang olahraga untuk meningkatkan literasi keolahragaan. Strategi pemilihan jurnal, yang pertama cek kesesuaian antara tema artikel dengan fokus and scope ya, yang disampaikan Pak Misran tadi. Ya, apakah artikel yang kita tulis itu skopnya sama dengan jurnal yang akan kita tuju. Nah, ini yang penting sekali. Kalau tidak sesuai, ya kita cari jurnal yang lain. Jangan memaksakan untuk bisa menerbitkan di jurnal tersebut karena mungkin ada embel-embel indeksasinya DOAJ atau mungkin terakreditasi Sinta 2. Dan saya setuju sekali yang disampaikan Pak Misran bahwasanya kalau kita nulis artikel, mempublikasikan artikel, jangan berpandangan bahwa karena indeksasi ataupun akreditasi. Ya menulis karena memang ingin menyampaikan hasil temuan ya. Mau diterbitkan di jurnal apapun, kalau memang hasil temuannya bagus, ya yang mencitasi juga banyak. Ya, kalau dicek di riwayat publikasi saya, baru berapa kali terbit di jurnal nasional Sinta 2? Ada baru 3 kali, dan itu pun
saya merasa kurang pede karena hasil tulisan saya juga menurut saya pribadi juga kurang bagus. Tapi berbicara sebagai kapasitas pengelola jurnal, ya sebagai seorang editor ya kita harus tahu mana artikel yang bagus, yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh jurnal dan mana yang tidak bagus. Sehingga sebagai pengelola pun saya juga harus memutuskan naskah ini reject atau lanjut ke proses peer review. Ya. Tuh. Kemudian cek keberkalaan terbitan pada jurnal yang hendak dituju, apakah terbit tepat waktu atau tidak. Ya. Ada juga jurnal nasional yang sudah Sinta 2 terbitnya terlambat, ada. Ini sudah tahun 2020, jurnal tersebut masih lari di tempat ya, dengan terbitan di 2019 itu juga masih ada. Sehingga saran saya hindari jurnal-jurnal yang seperti itu. Kemudian cek peer review policy, apakah ada proses review atau tidak. Ya, ini menandakan bahwasannya jurnal ilmiah itu melibatkan peer review dalam proses penerbitannya, sehingga artikel yang dikirim pada sebuah jurnal akan mendapatkan masukan-masukan dari para reviewer, sehingga artikelnya akan lebih baik lagi kualitasnya dan lebih enak dibaca. Kemudian cek frekuensi terbitan, berapa kali dalam satu tahun terbit, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya. Semakin banyak frekuensi terbitan, maka peluang untuk bisa terbit itu juga semakin tinggi. Nah, apalagi kalau misalnya tiap bulan terbit, nah, tapi saya rasa di jurnal keolahragaan Indonesia belum ada yang tiap bulan terbit, kecuali mungkin jurnal mahasiswa. Ya. Yang terakhir adalah cek biaya publikasi. Nah, ini juga menjadi pertimbangan kita sebagai penulis untuk mempublikasikan artikel pada sebuah jurnal. Apakah biaya publikasi itu menjadi hambatan bagi kita untuk bisa menerbitkan, atau itu tidak menjadi masalah bagi kita, karena memang beberapa penelitian itu ada hibah ya dari Ristek Dikti atau mungkin dari sponsor organisasi yang lain, sehingga untuk biaya publikasi ini sudah ada anggarannya tersendiri. Nah, strategi saat mengirim naskah ini yang paling penting ya. Yang pertama adalah membaca author guidelines. Ya, seringkali penulis itu tidak membaca panduan penulisan artikel, ya. Padahal itu penting sekali. Beberapa jurnal yang sudah terakreditasi di Sinta 2, sebagian besar mereka menolak artikel yang memang tidak sesuai dengan petunjuk penulisan. Misalnya, tidak menggunakan referensi manajemen, baik itu Mendeley, Endnote maupun Zotero. Biasanya langsung ditolak. Dan ada juga, meskipun tidak sesuai dengan panduan penulis, editor tetap mengizinkan untuk dilanjutkan ke tahap review. Nah, biasanya ini jurnal yang grade-nya itu ada di Sinta 5, Sinta 6. Karena sebagian besar Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 menurut pengamatan saya dan beberapa informasi dari evaluator asesor jurnal, mereka tidak menerapkan proses review ya yang baik. Kemudian membaca etika publikasi. Nah, ini yang paling penting. Ya, etika publikasi yang mengatur bagi penulis, bagi editor, maupun bagi reviewer. Jika sebagai penulis, apa saja yang diatur di situ, maka harus kita taati. Misalnya artikel belum pernah diterbitkan di jurnal lain atau mungkin dalam penilaian jurnal lain. Ya, seringkali penulis itu mengirim satu artikel ke beberapa jurnal dalam saat bersamaan, sehingga dimungkinkan satu artikel itu terbit di beberapa jurnal. Nah, ini yang harus dihindari, dan kalaupun ini terjadi akan merugikan beberapa pihak. Salah satunya jurnal juga yang harus melakukan retraksi, ya, karena motifnya banyak. Kenapa penulis mengirimkan artikel ke beberapa jurnal? Ya, salah satunya dikejar deadline untuk bisa wisuda, atau dikejar deadline karena tagihan dari perolehan hibah, sehingga melakukan hal-hal seperti ini. Dan sebagian besar pengamatan saya
mereka kurang paham dengan etika publikasi sehingga melakukan hal-hal tersebut. Maka setelah Bapak Ibu tahu tentang etika publikasi, saya berharap Bapak Ibu juga mematuhi etika publikasi, dan itu sangat membantu sekali para pengelola jurnal supaya tidak terjadi namanya publikasi ganda. Yang ketiga, menyesuaikan artikel dengan template. Ya, biasanya setiap jurnal menyertakan template ya. Di sana sudah ada headernya, sudah diisi oleh pengelolanya apa, kemudian footernya apa. Nah, kita tinggal menyesuaikan aja. Besarnya huruf untuk judul itu berapa ya. Kemudian jenis hurufnya apa. Nah, kita tinggal menyesuaikan aja. Dan pastikan apakah ada copyright transfer agreement. Jadi ini adalah pemindahan hak cipta. Apakah hak cipta nanti melekat pada penulis atau pada jurnal? Beberapa jurnal masih ada yang menggunakan CTA dan beberapa juga tidak menggunakan CTA. Dan juga ethical clearance. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menerbitkan artikel di jurnal internasional, biasanya diminta ethical clearance. Ya. Kalau di Indonesia selama ini yang saya tahu tidak meminta ethical clearance atas artikel yang dikirim pada suatu jurnal. Yang kelima, memahami alur penerbitan naskah di jurnal. Jadi ada naskah masuk, kemudian ada initial review oleh editor, apakah artikel itu sesuai template, hasil uji kemiripannya berapa persen, sudah sesuai dengan kebijakan jurnal atau belum. Kalau sudah, nanti masuk ke proses review. Di proses review nanti juga prosesnya lama, tidak hanya 1 hari 2 hari, bahkan seminggu 2 minggu atau sampai 1 bulan. Maka apabila Bapak Ibu baru mengirim artikel itu 1 hari, 2 hari, 3 hari atau 1 minggu, sebaiknya jangan menanyakan tentang artikel itu. Ya, kalau di jurnal yang saya kelola itu saya sudah menetapkan ada keputusan pertama itu kalau tidak salah 4 minggu sejak artikel dikirim, baru ada keputusan apakah naskah itu ditolak atau dilanjutkan ke proses review. Kali ini saya terapkan untuk mengatur proses antrian yang ada di jurnal yang saya kelola. Ya. Kemudian ini beberapa hal penting yang tadi sudah disampaikan Pak Misran, apa saja yang harus ada di artikel ya, mengacu pada IMRAT ya. Saya lewati. Kemudian ini ada etika publikasi. Nah, ini yang penting, tugas dan tanggung jawab pengarang atau penulis memastikan bahwa yang masuk dalam daftar pengarang atau penulis memenuhi kriteria kontribusi sebagai pengarang atau penulis. Jadi jangan sampai ada ghost author ya, hanya nitip nama saja. Benar-benar penulis itu berkontribusi meskipun hanya di tahap proofread naskah yang akan dikirim ke jurnal ya, itu termasuk salah satu kontribusi. Yang kedua, bertanggung jawab secara bersama-sama untuk pekerjaan dan isi artikel meliputi metodenya, analisisnya, perhitungan dan rinciannya. Dan menyatakan asal sumber dana jika memang penelitian itu didanai oleh satu organisasi atau sponsor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian menjelaskan keterbatasan dalam penelitian. Nah, ini yang tidak diperhatikan oleh penulis. Apa saja sih keterbatasan dalam penelitian yang sudah dilakukan, sehingga pembaca itu dapat mengetahui apa saja keterbatasannya dan bisa menjadi celah untuk penelitian selanjutnya. Yang kelima, menanggapi komentar yang dibuat oleh para rektor secara profesional dan tepat waktu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngirim artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 2, kemudian ada hasil review, saran saya kerjakan revisian itu atau perbaiki artikel itu pada hari itu juga. Tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang tidak penting, ya. Karena itu salah satu upaya untuk mempercepat artikel itu terbit. Ya. Belum tentu reviewer mereview dengan cepat, ya, di proses review kedua. Sehingga
hal-hal yang berhubungan langsung dengan penulis, kita sebagai penulis, kita upayakan secepatnya. Revisi dari editor, ya kita upayakan cepat, 1 hari. Revisi dari hasil review dari reviewer, ya kita perbaiki hari itu juga langsung kita kirim. Kemudian menginformasikan kepada editor jika akan menarik kembali karya tulisnya. Jadi menarik artikel itu boleh dan sah ya, Bapak Ibu, sah, boleh. Karena beberapa alasan ya. Termasuk artikel setelah terbit secara bersama di jurnal lain ya, itu juga harus kita sampaikan kepada pengelola jurnal ya. Kemudian yang terakhir, membuat pernyataan bahwa karya tulis yang diserahkan untuk diterbitkan adalah asli, belum pernah dipublikasikan dimanapun dalam bahasa apapun, dan tidak sedang dalam proses pengajuan ke penerbit lain atau jurnal lain. Nah, ini mengacu pada KUP ya, ketika publikasi. Ini ada salah satu template jurnal juara, jurnal olahraga dari STKEP Muhammadiyah Kuningan, Jawa Barat. Ya, saran saya, sertakan cover letter dan pernyataan konflik kepentingan dalam proses pengiriman naskah. Ya, cover letter itu surat pengantar kepada editor in chief yang intinya kita bertujuan untuk mengirim artikel dengan judul apa, kemudian apa temuannya, dan menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan di dalamnya. Ini ada salah satu contoh, Bapak Ibu bisa mengunduh di ini ya, DTPS Native Profit. Ada dua, ini ada 2 contoh bisa diadopsi. Kemudian ini ada salah satu copyright transfer agreement. Ya, beberapa jurnal menghendaki seperti ini karena memang hak ciptanya melekat pada jurnal. Tapi saran saya, Bapak Ibu menerbitkan aja di jurnal yang hak ciptanya itu melekat pada penulis. Ya, supaya kita kita sudah berupaya mengeluarkan energi, waktu dan sebagainya. Ya, kalau hak ciptanya melekat pada jurnal, kita tidak bisa melakukan sharing dengan leluasa, ya. Karena itu melekat pada pada jurnal, bukan pada kita. Ya. Jadi seolah-olah diklaim oleh ini adalah ciptanya jurnal gitu. Nah, ini adalah prosesnya, mulai dari artikel submission, kemudian ada preliminary review, rejected atau review 1, ini ada di editor team yang saya maksud tadi adalah initial review. Ya, ini adalah review double blind. Kalau Bapak Ibu submit di jurnal internasional, ada yang open review. Jadi antara penulis dan reviewer itu saling kenal, saling tahu. Ya. Namanya open review. Tapi di Indonesia saat ini saya rasa belum ada jurnal yang menerapkan itu. Saya belum pernah menjumpai. Kalaupun ada, mungkin karena saya kurang informasi ya, terbatas informasi. Nah, sehingga prosesnya ini dari submit sampai terbit itu memakan waktu yang lama, ya. Jadi Bapak Ibu anggap aja menabung ya setelah kirimkan artikel. Dan proses penerbitan artikel itu sama halnya diibaratkan dengan pertandingan. Kalau saya boleh mengutip kalimat dari Prof. Winarno dari UM. Kalau kita tidak pernah berlatih, ya, kapasitas kita sebagai atlet itu masih atlet kabupaten, ya jangan bermimpi untuk bisa bermain di tingkat internasional gitu. Kalau kita belum punya pengalaman menulis sama sekali, ya jangan pernah bermimpi untuk bisa terbitkan artikel di jurnal internasional bereputasi. Ya. Dan itu adalah proses. Seperti Pak Mesan saat ini citasinya banyak, saya rasa dulu juga membangun reputasi yang sampai pada saat ini juga pasti dari nol. Gitu. Ya, jangan melihat dari Pak Mesan yang sekarang sudah jelasnya, wah publikasinya banyak, hasil temuannya banyak, itu tidak melalui proses yang panjang. Tetapi beliau ini juga mengalami tahap-tahap yang sulit, ya, yang susah juga dan juga menyenangkan. Ya, kalau saya pribadi, saya target tahun ini terbit di jurnal Sinta 5. Tahun depan saya coba terbit di Sinta 3. Ya.
Kemudian di tahun depannya juga kalau sudah terbit di Sinta 3, terbit di Sinta 2. Jadi ada jenjangnya gitu. Ini ada tampilan new submission di OJS 3 dan OJS 2 karena kebanyakan jurnal yang ada di Indonesia itu menggunakan open journal system sehingga kita mudah dalam proses kirim artikel ya, mulai dari submit, kemudian upload submission, enter metadata, confirmation, ya, itu sudah apa namanya sudah jelas di sana dan achievable, jadi mudah. Kemudian ini ada tema penelitian. Nah, saya membawa topik di bidang olahraga. Jadi tema yang berkembang di Indonesia itu strength and conditioning, kemudian kepelatihan olahraga. Nah, hanya itu saja. Ya, kemudian tema-tema yang paling laris, yang paling laku ya biasanya ya yang jarang diteliti seperti biomekanika olahraga. Ya, atau tidak tertutup kemungkinan mungkin suatu saat ya saya bisa berkolaborasi dengan Pak Misran bagaimana membuat satu produk di satu cabang olahraga yang melibatkan sensor ya, nanti yang buat Pak Misran yang ahli di bidang teknik informatika. Nah, itu yang menjadi daya jual sebuah artikel atau sebuah penelitian. Diharapkan Bapak Ibu yang saat ini sedang menggeluti bidang olahraga, ya paling tidak kita libatkan bidang ilmu lain supaya kita mendapatkan satu kebaruan ya, novelty-nya. Nah, ini perkembangan di negara maju ya. Ini dari Pak Rusdiana UPI, ada sport engineering, sport pedagogi, sport nutrition dan lain sebagainya. Nah, kita hanya terpaku pada beberapa aspek aja di sini ya. Sport manajemennya juga tidak terlalu banyak riset tentang itu ya, sport medicine, kemudian sport pedagogi ya. Kita hanya di ini cooking science ini di sini aja. Sport biomekanik ini juga hanya beberapa orang yang meneliti. Padahal kalau kita melakukan penelitian tentang ini, saya rasa menjadi menarik karena jarang yang meneliti di Indonesia. Yang paling sering meneliti ini adalah Pak Rusdiana, hanya satu orang. Dan ini adalah kriteria penelitian yang diminati oleh editor jurnal. Nah, melibatkan lintas bidang ilmu yang lain, misalnya biomekanika gerak dan fisika. Kemudian problematik harus dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi namanya penelitian itu terjadi karena satu permasalahan. Kalau tidak ada masalah, yang apa yang diteliti kan. Dan masalah itu tidak harus masalah negatif, masalah positif pun juga bisa. Ya. Kemudian terbatas, ya walaupun bersifat dasar dan umum, topik harus tetap terbatas akan satu bidang tertentu. Kemudian memperhatikan proses pengumpulan data, bagaimana data itu dikumpulkan, instrumennya apa saja. Nah, tema yang sedang tren saat ini adalah COVID-19. Ya, beberapa artikel masuk di jurnal sportif berkaitan dengan COVID-19, namun menurut editor ya di tim kami kurang layak sehingga kami harus mereject karena memang tetap melihat proses pengambilan data, bagaimana pengambilan data itu dilakukan dan tema penelitiannya apa. Ya meskipun COVID-19 ini menjadi tren yang menarik di masa pandemi ini dan tantangan bagi penulis ya, kita tidak bisa melakukan penelitian yang melibatkan banyak orang, tapi kita bisa membuat satu penelitian tanpa melibatkan banyak orang dengan cara membuat review artikel atau literatur systematic review. Nah, kemudian tema menarik memiliki kebaruan dan kontribusi untuk kemajuan IPTEK. Ya, ini jelas bisa disampaikan di pendahuluan atau di pembahasan apa sih kontribusi hasil temuan dari penelitian yang dilakukan. Nah, kemudian ini adalah strukturnya. Ini sudah disampaikan Pak Misran tadi semuanya ya. Saya lanjutkan yang perlu-perlu saja dan ini ya yang perlu ya, judul. Jadi hindari judul yang bernuansa laporan penelitian. Ya, contohnya survei karakteristik cedera pada atlet junior taekwondo. Nah, judul artikel tersebut ini sebenarnya bisa dimodifikasi tanpa menghilangkan inti dari hasil temuannya. Misalnya karakteristik cedera atlet junior taekwondo.
Titik 2, analisis berdasarkan gender. Ya, jadi apakah atlet taekwondo berjenis kelamin laki-laki itu cenderung cederanya apa, sementara yang perempuan cenderung cederanya apa. Nah, ini kita bisa membuat dua perbedaan berdasarkan gender. Penulis, author juga menyertakan afiliasi. Kemudian abstrak sudah disampaikan tadi ya. Kemudian kata kunci sudah, pendahuluan. Nah, ini yang paling penting, mengapa penelitian ini dilakukan? Ya, apa pentingnya penelitian ini dilakukan? Kalau tidak dilakukan, apa yang terjadi? Nah, itu yang menjadi urgensi sebuah penelitian. Ya, jangan sampai kita meneliti tapi dasar atau urgensi penelitiannya itu tidak kuat, ya, sehingga nanti hasilnya pun juga tidak akan penting. Dan ada state of the art, melakukan overview literatur sebelumnya, ya, minimal 5 literatur yang dikupas yang dapat menjustifikasi kebaruan. Jadi saya ibaratkan, saya pernah membaca artikel, misalnya orang luar negeri itu datang ke Indonesia. Dia mengatakan bahwasannya saya membawa satu alat ya yang canggih. Ini bisa alat ini bisa untuk mendatangkan uang gitu. Dan ini belum ada yang neliti. Nah, kemudian orang Indonesia membalas dengan sebuah temuan yang sebenarnya itu sudah basi gitu loh. Ya, itu sudah ada jauh sebelum kamu datang ke Indonesia. Nah, jangan sampai kita sebagai penulis membuat satu kebaruan yang mengada-ngada padahal kebaruan itu sudah ditemukan sebelumnya. Ya, misalnya kalau di olahraga misalnya profil kebugaran jasmani ya siswa SD. Nah, itu kan sebenarnya sudah banyak sekali penelitian tentang itu. Tapi masih saja diteliti dan di pendahuluan itu menyebutkan adanya kebaruan. Ya, ini loh baruannya, mungkin siswanya yang diteliti siswa kelas 6, kelas 4 atau mungkin baru yang kelas 3, kelas 2. Nah, padahal penelitian tentang itu sudah banyak. Nah, itu yang menjadi salah satu perhatian, kita harus melakukan literatur review ya. Jadi membaca artikel-artikel yang berkaitan dengan tema yang akan kita teliti. Kemudian paparkan apa kontribusinya ya untuk kemajuan bidang olahraga itu apa. Dan jangan samakan pendahuluan dengan kajian teori ya. Jangan samakan pendahuluan dengan kajian teori, dan antara laporan penelitian dengan artikel itu cara menulisnya juga berbeda. Ya, sudah. Ini contoh gap analisis. Jadi studi peneliti sebelumnya lebih fokus ke apa? There are few studies using apa? Kemudian masih belum banyak yang mengkaji. There has been limited use of. Kemudian maka Anda mau apa? The present study will. Dan tujuan penelitian ini apa? Nah, ini salah satu paragraf bagaimana kita mengungkapkan gap analisis. Apa bedanya penelitian yang kita lakukan ya dengan penelitian sebelumnya ya. Dan ini ada beberapa contoh ya penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya untuk mendapatkan novelty. Ini permasalahan mendasar, kemudian studi terdahulu yang relevan dan menemukan kontradiksi di antara dua penelitian terdahulu. Ya, Bapak Ibu bisa mengadopsi cara-cara seperti ini untuk diterapkan di artikel yang sedang Bapak Ibu tulis. Bagaimana sih cara membuat permasalahan mendasar? Tuh. Kemudian ini metode sudah disampaikan tadi, ya, secara keseluruhan sama. Kemudian hasil. Nah, kalau hasil ya berarti paparkan aja hasilnya, ya, dan juga interpretasi analisis datanya. Jangan dibahas dulu, ya, jangan dibahas dulu. Nanti pembahasan itu ada subbabnya. Dan yang disampaikan Pak Mesan betul. Kalau tabel ya isinya tabel, jangan gambar tabel. Ya, saya sebagai editor-in-chief pada sebuah jurnal itu juga sering menjumpai seperti itu, tabel tapi bentuknya itu gambar tabel, sehingga ketika tabel itu benar yang sampaikan Pak Mesan banyak, kan kita harus memotong dan membuat satu keterangan lanjutan dari tabel berapa, karena di penilaian akreditasi tabel itu sebenarnya tidak boleh dipotong, tapi dengan cara seperti itu tadi, cara menyiasatinya supaya tabel yang panjang itu tetap
bisa dimuat. Kemudian hindari copy paste output dari SPSS. Nah, ini yang paling sering ya. Ya. Copy paste hasil output dari SPSS. Nah, sebaiknya dihindari. Lalu bagaimana? Membuat aja tabel baru yang intinya di situ memuat informasi-informasi penting dalam penarikan satu kesimpulan. Misalnya kalau uji T ya disampaikan aja nilai signifikansinya berapa, nilai T-nya berapa, gitu aja. Tidak usah terlalu detail seperti yang di output SPSS. Kemudian manfaatkan software untuk membuat grafik. Biasanya kita buat grafik dari Excel, dari Microsoft Word. Tapi saya punya saran. Ini gratis ya, secara online. Data Wrapper, SimFit, JSAP, Jamovi, kemudian KPLot. Ini bisa mempercantik tampilan. Ya, karena di penilaian akreditasi jurnal nasional itu juga ada komponen ini. Ya. Sehingga sebuah artikel yang mana di dalamnya itu ada tabel, kemudian grafik, itu akan lebih informatif daripada hanya tulisan saja. Nah, di pembahasan yang paling penting adalah ini, menjawab pertanyaan penelitian, apakah hasil temuan itu mendukung teori yang ada, memperkuat penelitian yang sudah ada, atau justru mengoreksi penelitian sebelumnya yang sudah ada. Ya, disampaikan saja, misalnya hasil temuan yang dilakukan penelitian ini seperti ini. Nah, penelitian sebelumnya hasilnya seperti ini, berbanding terbalik. Nah, Bapak Ibu juga harus bisa membahas secara ilmiah kenapa hal itu bisa terjadi. Dan itu yang menjadi salah satu findings-nya. Izin Pak Yul. Oke? Sedikit lagi Pak. Sudah. Siap. Nah, ini ada panduan lain pada hasil dan pembahasan. Jadi poin-poin ini bisa dijadikan Bapak Ibu dalam memuat apa isi pembahasannya. Ya. Dan ini ada simpulan. Jangan buat simpulan jadi paragraf-paragraf ya seperti laporan penelitian, tapi buatlah suatu kesimpulan yang benar-benar di situ penyampainya adalah hasil temuan, ya hasil temuannya. Kemudian jangan ucapkan terima kasih kepada salah satu penulis, misal dosen pembimbing ya, karena di dalam artikel itu dosen pembimbing sekaligus penulis ya. Tuh seharusnya malah dosen pembimbing ya yang harusnya berterima kasih pada mahasiswa karena artikel skripsi, tesis, disertasi itu yang mempubliskan juga mahasiswa gitu. Ini opini pribadi. Kemudian referensi tadi yang disampaikan Pak Oris betul sekali, 80% juga. Kemudian hendaknya 5 tahun terakhir. Dan saran saya sebaiknya memang dari sumber primer karena sumber primer itu hasilnya up to date daripada kita mensitasi sebuah buku yang hanya teori saja dan itu bisa dipatahkan dengan temuan-temuan terbaru. Dari mana temuan terbarunya? Ya dari artikel, dari skripsi, dari tesis, disertasi, seperti itu. Dan sebaiknya mensitasi beberapa artikel dari jurnal ilmiah yang dituju untuk submit. Ini opsional, salah satu trik ya, meskipun tidak ada aturan secara resmi, tapi ini adalah salah satu trik karena jurnal juga butuh meningkatkan citasinya. Oke. Baik, demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bapak Alan.